slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Toprak Razgatlioglu raih kemenangan berturut-turut di WSBK 2024 bersama Rocket BMW, Honda tertarik gantikan Joan Mir. Toprak Razgatlioglu kembali menunjukkan dominasinya di ajang World Superbike, WSBK, 2024 dengan kemenangan berturut-turut bersama tim Rocket BMW. Prestasi gemilang ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di kelasnya, tetapi juga menarik perhatian Honda yang berencana untuk menggantikan Joan Mir dengan pembalap Turki ini di musim depan. Razgatlioglu, yang bergabung dengan Rocket BMW pada awal musim 2024, langsung menunjukkan adaptasi cepat dan kemampuan luar biasa di atas motor BMW M1000RR. Kemenangan demi kemenangan diraihnya, membuatnya kini memimpin klasemen dengan selisih poin yang signifikan dari pesaing terdekatnya. Ketangguhan Razgatlioglu dalam menghadapi berbagai kondisi lintasan dan cuaca menjadi salah satu faktor utama kesuksesannya. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim bekerja keras dan motor BMW benar-benar luar biasa. Kami memiliki kecepatan dan konsistensi yang dibutuhkan untuk menang, ujar Razgatlioglu setelah memenangkan balapan di Donington Park, salah satu sirkuit yang menjadi saksi kehebatannya. Kerjasama antara Razgatlioglu dan Rocket BMW terbukti membawa dampak positif bagi tim asal Jerman tersebut. Performa motor BMW M1000RR yang semakin kompetitif membuat tim ini menjadi ancaman serius bagi tim-tim lain. Manir Team menyatakan bahwa kehadiran Razgatlioglu memberikan semangat baru dan dorongan bagi seluruh tim. Kami sangat bangga dengan pencapaian Toprak. Dia tidak hanya pembalap hebat, tetapi juga pemimpin yang baik. Kerjasama yang baik antara pembalap dan tim teknik membawa hasil yang luar biasa ini. Keberhasilan Razgatlioglu tidak hanya membanggakan timnya, tetapi juga menarik minat dari tim besar lain di dunia balap motor. Honda, yang saat ini mengalami kesulitan dengan performa Joan Mir di MotoGP, dikabarkan sangat tertarik untuk membawa Razgatlioglu ke tim mereka untuk musim depan. Joan Mir, juara dunia MotoGP 2020, belum mampu menunjukkan performa yang konsisten bersama Honda, sehingga tim asal Jepang tersebut mencari solusi dengan mengincar talenta baru. Toprak adalah pembalap yang luar biasa. Kami memantau performanya di WSBK dan kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengannya. Kami yakin dia bisa membawa perubahan positif bagi tim kami di MotoGP, ujar salah satu sumber dari internal Honda yang enggan disebutkan namanya. Menanggapi rumor ketertarikan Honda, Razgatlioglu menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk Rocket BMW di WSBK. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencoba peruntungan di MotoGP jika ada kesempatan yang tepat. Saya senang mendengar kabar tersebut, tetapi saat ini fokus saya adalah WSBK bersama BMW. Kami memiliki target besar dan saya ingin mencapai itu bersama tim ini. MotoGP adalah impian bagi banyak pembalap, dan jika ada kesempatan, tentu saya akan mempertimbangkannya dengan serius, kata Razgatlioglu. Di sisi lain, masa depan Joan Mir di Honda kini menjadi tanda tanya besar. Performanya yang belum memuaskan membuat posisinya terancam. Honda, yang selalu memiliki ambisi besar di MotoGP, membutuhkan pembalap yang dapat memberikan hasil konsisten dan mengembalikan kejayaan tim. Jika Razgatlioglu benar-benar bergabung, Mir kemungkinan besar harus mencari tim baru untuk musim depan. Saya memahami ekspektasi tim dan saya berusaha memberikan yang terbaik. Ini adalah dunia balap, segala sesuatu bisa terjadi. Saya fokus untuk meningkatkan performa saya dan berharap bisa tetap bersama Honda, ujar Mir ketika ditanya mengenai rumor tersebut. Prestasi Toprak Razgatlioglu di WSBK 2024 bersama Rocket BMW tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik, tetapi juga membuka peluang besar baginya di masa depan, termasuk kemungkinan bergabung dengan Honda di MotoGP. Sementara itu, Honda harus segera mengambil keputusan terkait masa depan Joan Mir dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan performa tim mereka. Dunia balap motor memang selalu penuh dengan dinamika dan kejutan, dan para penggemar tentu menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Bos Pramac Racing sebut Marc Marquez tak pantas promosi ke pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Caranya berkendara tidak bersih dan selalu merugikan pembalap lain, seharusnya Ducati pilih Jorge Martin. MotoGP 2024 telah menyaksikan persaingan ketat antara para pembalap terbaik di dunia, dan salah satu nama yang sering menjadi sorotan adalah Marc Marquez. Namun, tidak semua pandangan terhadap pembalap Gresini Racing ini positif. Bos Pramac Racing baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial mengenai masa depan Marquez di MotoGP pada musim 2025. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Bos Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, secara tegas menyatakan bahwa Marc Marquez tidak pantas dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Ciampinotti mengkritik gaya berkendara Marquez yang dianggapnya tidak bersih dan sering merugikan pembalap lain di lintasan. Marc Marquez adalah pembalap dengan bakat luar biasa, itu tidak bisa dipungkiri. Namun, cara dia berkendara di lintasan seringkali menimbulkan kontroversi dan kerugian bagi pembalap lain. Dia memiliki reputasi sebagai pembalap yang agresif, yang seringkali melampaui batasan keselamatan, ujar Ciampinotti dengan tegas. Ciampinotti melanjutkan, di Pramac Racing, kami selalu mengedepankan fair play dan etika dalam balapan. Kami percaya bahwa seorang pembalap harus memenangkan balapan dengan cara yang bersih dan sportif. Sayangnya, Marquez seringkali menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan prinsip ini. Dia sering terlibat dalam insiden yang merugikan pembalap lain, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Salah satu insiden terbaru yang menyoroti gaya berkendara Marquez adalah ketika dia terlibat dalam tabrakan dengan Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing, di MotoGP Sachsenring 2024. Insiden ini mengakibatkan Franco Morbidelli kehilangan posisi yang seharusnya bisa mengantarkannya ke podium. Ciampinotti menyatakan bahwa kejadian seperti ini adalah contoh nyata dari bagaimana gaya berkendara Marquez dapat merugikan pembalap lain. Franco Morbidelli adalah salah satu pembalap muda kami yang sangat berbakat dan memiliki masa depan cerah di MotoGP. Dia mulai menunjukkan konsistensi dan performa yang luar biasa sepanjang musim ini. Namun, insiden di Sachsenring adalah bukti bahwa Marquez seringkali melampaui batas dalam usahanya untuk menang. Ini bukan cara yang kami inginkan untuk dilihat dalam balapan MotoGP, tambah Ciampinotti. Di sisi lain, bos Pramac Racing tersebut juga menekankan bahwa Ducati seharusnya mempertimbangkan matang-matang Jorge Martin sebagai pilihan utama untuk tim pabrikan mereka pada musim 2025. Menurutnya, Martin memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati yang sukses, termasuk keterampilan, konsistensi, dan etika berkendara yang baik. Jorge Martin adalah pembalap yang sangat berbakat dan telah menunjukkan potensinya di setiap balapan. Dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati yang sukses. Selain itu, dia selalu menunjukkan sikap yang profesional dan sportif di lintasan. Saya percaya bahwa dia adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada Marc Marquez untuk masa depan Ducati, jelas Ciampinotti. Namun takdir berkata lain, Jorge Martin justru dibuang dan Ducati lebih pilih Marc Marquez. Ini adalah awal titik kehancuran pabrikan Ducati itu, ujar Ciampinotti. Pernyataan Ciampinotti ini tentu saja menambah panasnya persaingan dan spekulasi mengenai masa depan Marc Marquez di MotoGP 2025. Ducati belum angkat bicara soal ini, mungkin situasi sedang panas antara Pramac Racing dan Ducati, membuat situasi seperti ini dianggap wajar oleh pihak Ducati. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak balapan dan segudang kejutan. Para penggemar dan pengamat balap tentu akan terus memantau perkembangan dan keputusan yang telah diambil oleh Ducati termasuk sebagai keputusan yang matang. Dan apakah Marc Marquez akan berhasil membuktikan dirinya sebagai juara dunia di MotoGP 2025 benar? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, yang pasti, pernyataan dari bos Pramac Racing ini telah menambah babak baru dalam drama MotoGP yang selalu penuh dengan kejutan dan ketegangan. Enea Bastianini puji performa juara Marc Marquez P2 di MotoGP Sachsenring 2024 dengan kondisi kesakitan. MotoGP Sachsenring 2024 menjadi salah satu momen paling mengesankan dalam sejarah balap motor dunia.
Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil finish di posisi kedua dalam balapan yang sangat dramatis. Prestasi ini terasa semakin luar biasa mengingat Marquez berjuang melawan rasa sakit akibat cedera serius yang dideritanya. Sebelum balapan dimulai, Marquez mengalami kecelakaan hebat saat sesi latihan bebas pertama. Kecelakaan tersebut mengakibatkan tulang rusuknya memar parah dan jari telunjuknya patah. Meski demikian, Marquez menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan tetap memutuskan untuk berlomba di Sachsenring, sirkuit yang dikenal sebagai kandang Marquez karena rekornya yang gemilang di sana. Pembalap yang sempat berduel dengan Marc Marquez, Enea Bastianini, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya atas penampilan heroik Marquez. Dalam wawancara setelah balapan, Bastianini memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Marquez, yang dianggapnya sebagai simbol ketangguhan dan dedikasi dalam dunia balap. Marc adalah seorang juara sejati. Apa yang dia lakukan di Sachsenring benar-benar luar biasa. Dengan kondisi fisik yang jauh dari ideal, dia tetap mampu bersaing di level tertinggi dan finish di posisi kedua. Ini adalah bukti dari keahlian dan determinasi yang dia miliki, ujar Bastianini dengan penuh kekaguman. Balapan di Sachsenring kali ini menjadi sangat kompetitif dengan persaingan ketat di setiap putaran. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team tampil sebagai juara, namun sorotan utama tertuju pada Marquez yang berhasil mengamankan posisi kedua. Marquez harus berjuang keras melawan rasa sakit yang terus-menerus mengganggu konsentrasinya. Meskipun demikian, dia tetap tampil impresif dan menunjukkan kemampuan balap yang luar biasa. Saya tahu betapa sulitnya balapan dengan kondisi seperti itu. Rasa sakit bisa sangat mengganggu konsentrasi dan performa, tapi Marc menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Dia benar-benar layak mendapatkan semua pujian, tambah Bastianini. Performa Marquez di Sachsenring juga mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak di dunia balap. Banyak pengamat dan penggemar yang memuji Marquez sebagai simbol dari keberanian dan semangat juang yang tinggi. Tak hanya itu, penampilan gemilang Marquez juga memberikan motivasi tambahan bagi tim Gresini Racing dan para pendukungnya. Marquez sendiri mengakui bahwa balapan di Sachsenring kali ini adalah salah satu yang paling menantang dalam karirnya. Ini adalah salah satu balapan yang paling sulit bagi saya. Rasa sakitnya sangat hebat, tapi saya tidak ingin menyerah. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi tim dan para penggemar, kata Marquez setelah balapan. Hasil di Sachsenring membuat Marquez semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Performa gemilangnya kali ini menjadi bukti nyata dari kemampuan dan determinasi yang dimilikinya untuk tetap bersaing di level tertinggi, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi Gresini Racing untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Marquez dalam perjuangannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez, yang telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang karirnya, sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang tak pernah menyerah, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Enea Bastianini, yang juga tampil kompetitif di Sachsenring, merasa bangga bisa berduel sengit dengan Marc Marquez. Marc selalu menjadi inspirasi bagi saya dan banyak pembalap lainnya. Melihatnya berjuang seperti ini memberikan motivasi besar bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik, ungkap Bastianini. Dengan penampilan luar biasa ini, Marc Marquez telah menorehkan satu lagi catatan gemilang dalam karirnya yang sudah penuh dengan prestasi. Semua mata kini tertuju pada balapan berikutnya, di mana Marquez diharapkan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya dan melanjutkan perjuangannya menuju gelar juara dunia MotoGP 2024. Dunia balap motor tak henti-hentinya mengagumi ketangguhan dan keterampilan Marquez. Kisah heroiknya di Sachsenring akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling inspiratif dalam sejarah MotoGP. Perjuangan dan dedikasi Marquez menjadi contoh nyata bahwa dengan semangat yang tak pernah padam, segala rintangan bisa dilalui, dan kemenangan pun bisa diraih. Francesco Bagnaia akui kehebatan Marc Marquez di MotoGP Sachsenring. Marc Marquez bagaikan serigala yang kelaparan. Balapan MotoGP di Sachsenring, Jerman, selalu menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam kalender balap motor dunia.
Tahun ini, balapan tersebut kembali memukau para penggemar dengan drama dan persaingan yang ketat di lintasan. Di tengah sorotan, Francesco Bagnaia memberikan pengakuan yang mengejutkan terhadap rivalnya, Marc Marquez, yang berhasil finish di posisi kedua meski dalam kondisi cedera. Bagnaia menyebut Marquez bagaikan serigala yang kelaparan, sebuah metafora untuk menggambarkan ambisi dan tekad luar biasa Marquez untuk kembali meraih kejayaan di MotoGP. Francesco Bagnaia, pembalap dari tim Ducati Lenovo, berhasil memenangkan balapan di Sachsenring dengan performa yang dominan. Namun, sorotan utama tidak hanya tertuju pada kemenangannya, melainkan juga pada perjuangan Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, yang berhasil finish di posisi kedua meski harus memulai balapan dari posisi ke-13 dan dalam kondisi cedera. Marquez mengalami kecelakaan parah saat sesi latihan bebas pertama, yang mengakibatkan patah jari telunjuk dan memar pada tulang rusuknya. Meskipun demikian, Marquez menunjukkan tekad yang luar biasa dengan tetap berpartisipasi dalam balapan dan memberikan penampilan yang mengesankan. Setelah balapan, Francesco Bagnaia memberikan pujian tinggi kepada Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Melihatnya bertarung dari posisi ke-13 dan akhirnya finish di posisi kedua, dalam kondisi cedera, itu benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, ujar Bagnaia. Bagnaia tidak hanya memuji kemampuan Marquez, tetapi juga membandingkannya dengan serigala yang kelaparan. Marquez bagaikan serigala yang kelaparan. Dia selalu haus akan kejuaraan, dan semangatnya untuk kembali ke puncak sangat menginspirasi. Dia tidak pernah menyerah, dan itu adalah kualitas yang sangat saya hormati. Marc Marquez, yang telah mengalami berbagai cedera serius sepanjang karirnya, menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang yang tinggi. Setelah balapan, Marquez mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada timnya dan para penggemar yang selalu mendukungnya. Saya sangat berterima kasih kepada tim saya yang telah bekerja keras dan mendukung saya selama masa-masa sulit ini. Kemenangan ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik mereka. Saya akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap balapan, kata Marquez dengan penuh semangat. Hasil balapan di Sachsenring ini memiliki dampak signifikan pada klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2024. Dengan kemenangan ini, Francesco Bagnaia semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen. Namun, penampilan impresif Marquez juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Kejuaraan dunia MotoGP tahun ini semakin menarik dengan persaingan ketat antara Bagnaia, Marquez, dan beberapa pembalap top lainnya seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dengan semangat juang yang tidak kenal lelah dari Marquez, para penggemar MotoGP dapat menantikan persaingan yang lebih sengit di balapan-balapan berikutnya. Pengakuan Bagnaia terhadap Marquez mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di dunia MotoGP. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, yang kini menjadi presenter dan analis balap, juga memberikan komentar atas penampilan Marquez. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Ketangguhannya di lintasan tidak perlu diragukan lagi. Saya setuju dengan Bagnaia, Marquez memang seperti serigala yang kelaparan, selalu haus akan kemenangan. Ini adalah semangat yang kita butuhkan dalam olahraga ini, ujar Lorenzo. Dani Pedrosa juga menambahkan, penampilan Marc Marquez di Sachsenring menunjukkan bahwa semangat kompetisi dalam MotoGP masih sangat hidup. Balapan seperti ini yang membuat MotoGP menjadi salah satu olahraga paling menarik di dunia. Balapan MotoGP di Sachsenring tahun ini telah memberikan banyak momen yang mengesankan. Pengakuan Francesco Bagnaia terhadap kehebatan Marc Marquez menunjukkan rasa saling menghormati di antara para pembalap, meskipun berada dalam persaingan ketat. Dengan semangat juang yang tidak kenal lelah dari Marquez dan performa dominan dari Bagnaia, musim MotoGP 2024 akan terus menghadirkan balapan-balapan yang penuh dengan aksi dan drama. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan balapan berikutnya, dengan harapan melihat persaingan yang semakin sengit antara para pembalap terbaik dunia. Semangat Marquez yang bagaikan serigala yang kelaparan akan terus menjadi inspirasi, tidak hanya bagi para pembalap, tetapi juga bagi seluruh penggemar olahraga motor. Rookie tim Gas Gas Tech 3, Pedro Acosta,
kembali melontarkan komentar pedas kepada Marc Marquez, menegaskan bahwa sang pembalap Spanyol tidak pantas mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Acosta menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ducati untuk merekrut Marquez. Marc Marquez seperti sosok antagonis dalam sebuah cerita, pria jahat yang meraih kemenangan melawan tokoh protagonis, kata Acosta dengan tegas. Menurutnya, protagonis dalam kisah ini adalah Jorge Martin, yang pada akhirnya harus angkat kaki karena perjuangannya sia-sia. Pedro Acosta juga menyoroti banyaknya pergerakan di bursa pembalap yang di luar perkiraannya. Ada banyak pergerakan di bursa di luar perkiraanku, termasuk Maverick Vinales yang datang ke KTM, ucap Acosta. Pergerakan ini, menurutnya, telah mengubah dinamika di MotoGP secara signifikan, dan ia merasa bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marquez adalah salah satu yang paling mengejutkan dan kontroversial. Komentar Acosta mencerminkan pandangan sebagian besar penggemar MotoGP yang melihat Marquez sebagai sosok kontroversial. Marquez, yang memiliki sejarah panjang dengan cedera dan comeback dramatis, sering dianggap sebagai pembalap yang gigih dan berani. Namun, gaya balapannya yang agresif dan terkadang dianggap kasar, membuatnya memiliki banyak haters di dunia MotoGP. Marc bukan hanya sekedar pembalap, dia adalah figur yang sangat polarizing. Ada yang sangat mendukungnya, tapi banyak juga yang tidak menyukai cara dia memenangkan balapan, tambah Acosta. Saya pribadi tidak setuju jika dia diberikan tempat di tim pabrikan Ducati, terutama setelah melihat bagaimana dia mengalahkan Jorge Martin. Jorge Martin, yang dianggap sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan, memang harus meninggalkan tim Ducati setelah Marquez diumumkan sebagai pembalap baru mereka. Banyak yang melihat ini sebagai ketidakadilan bagi Martin, yang telah berjuang keras untuk membuktikan dirinya layak berada di tim pabrikan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Aprilia. Martin adalah protagonis sejati dalam cerita ini. Dia telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan luar biasa, tetapi akhirnya dia yang harus keluar. Ini adalah cerita yang menyedihkan bagi saya dan banyak orang lainnya, ujar Acosta. Komentar Acosta ini tentu saja menambah bumbu dalam persaingan di MotoGP. Dengan banyaknya perubahan dan pergerakan di bursa pembalap, musim depan dipastikan akan penuh dengan kejutan dan drama. Pedro Acosta, sebagai salah satu rookie yang bersinar, jelas tidak akan tinggal diam dan akan terus memberikan performa terbaiknya di lintasan. Sementara itu, Marc Marquez dan Ducati harus membuktikan bahwa keputusan mereka bukanlah kesalahan. Marquez harus menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, sementara Ducati harus membuktikan bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Hasil perjuangan Marc Marquez finish posisi 2 di Sachsenring belum menunjukkan arti bahwa benar pilihan Ducati jatuh pada Marc Marquez. Menurut Pedro Acosta, itu belum cukup. Akankah Marc Marquez mampu membuktikan bahwa dirinya layak berada di Ducati? Atau justru Pedro Acosta yang akan menjadi bintang baru yang bersinar di MotoGP? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan terus menyaksikan dengan penuh antusiasme setiap perkembangan yang terjadi. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.